Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cherry Fazira dari kelas R2B dengan NPM 202515500045. Baik, hari ini saya akan memaparkan materi tentang sejarah teknologi Indonesia. Yang pertama, ada pengertian teknologi. Teknologi merupakan hasil penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan manusia untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam sejarah Indonesia, perkembangan teknologi berlangsung secara bertahap, mulai dari tradisional, kolonial, hingga digital modern. Kalau dilihat dari sejarahnya, perkembangan teknologi selalu dipengaruhi oleh kebutuhan manusia. Semakin kompleks kebutuhannya, semakin berkembang juga teknologi yang diciptakan. Jadi, teknologi bukan berkembang dengan sendirinya, tetapi muncul sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Lalu ada teknologi tradisional di Nusantara. Sebelum masuknya pengaruh Barat, masyarakat Nusantara telah mengembangkan berbagai teknologi yang sesuai dengan kondisi lingkungan, seperti sistem irigasi subak di Bali, teknologi pelayaran dan pembuatan kapal penisi, teknologi pengolahan logam untuk alat pertanian dan senjata, dan teknik pembangunan candi menggunakan batu dan bata. Teknologi tradisional menunjukkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam beradaptasi dengan kondisi geografis dan kebutuhan sosialnya. Menariknya, teknologi tradisional berkembang karena kondisi geografis setiap daerah berbeda. Daerah pegunungan mengembangkan sistem pertanian yang berbeda dengan daerah pesisir. Masyarakat pesisir lebih mengembangkan teknologi dalam pelayaran karena mereka bergantung pada perdagangan laut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara memiliki kemampuan berpikir kreatif dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya. Lalu ada teknologi pada masa kolonial. Pada masa kolonial, Belanda terjadi modernisasi teknologi melalui pembangunan infrastruktur, antara lain jalur kereta api pertama di Jawa pada 1867, jaringan telegraf dan telepon, pelabuhan modern dan jalan raya, serta percetakan serta media massa. Teknologi yang diperkenalkan pada masa kolonial menjadi dasar perkembangan transportasi dan komunikasi di Indonesia. Selain membangun infrastruktur, pemerintahan kolonial juga memperkenalkan teknologi administrasi modern, seperti pencatatan penduduk dan sistem pengiriman surat. Namun tidak semua masyarakat dapat menikmatinya karena penggunaannya masih terbatas untuk kepentingan pemerintahan kolonial. Nah, dari sini terlihatlah bahwa teknologi juga dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Lalu ada teknologi pada masa awal kemerdekaan. Setelah kemerdekaan tahun 1945, pemerintah Indonesia mulai memanfaatkan teknologi untuk pembangunan nasional. Beberapa pembangunan penting, penggunaan radio sebagai sarana komunikasi nasional, pengembangan teknologi pertanian, membangun infrastruktur dasar, dan modernisasi sistem pendidikan. Teknologi menjadi alat penting untuk memperkuat persatuan dan mempercepat pembangunan negara. Lalu ada teknologi pada era Orde Baru. Pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, pembangunan teknologi menjadi salah satu prioritas pemerintah. Perkembangan yang terjadi industrialisasi nasional, pengembangan teknologi penerbangan, pengembangan satelit komunikasi Palapa, teknologi pengendaraan jauh untuk pemetaan wilayah Indonesia. Era ini menunjukkan upaya Indonesia untuk mencapai kemandirian teknologi. Pada periode ini, pemerintah mulai mengirimkan banyak mahasiswa Indonesia belajar ke luar negeri melalui berbagai program beasiswa, tujuan agar mereka kembali ke Indonesia dengan membawa ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih maju. Selain itu, pemerintah juga mulai meningkatkan kerjasama dengan negara lain untuk mempercepat transfer teknologi. Jadi pembangunan teknologi pada masa ini tidak hanya pembangunan fisik, tapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Peran B.J. Habibie dalam teknologi Indonesia. B.J. Habibie dikenal sebagai pelopor perkembangan teknologi modern Indonesia karena kontribusinya. Yang pertama, mengembangkan industri dirgantara nasional, memimpin IPTN, mendorong penelitian dan inovasi teknologi, dan mengembangkan teori konstruksi pesawat yang diakui di
dunia. Hal yang membuat B.J. Habibie sangat dihormati bukan karena hasil pembuatan pesawat, tetapi ia percaya bahwa kemampuan suatu bangsa ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beliau juga mendorong lahirnya budaya penelitian di Indonesia agar ilmuwan Indonesia mampu menghasilkan inovasinya sendiri. Lalu ada era internet dan revolusi digital. Perkembangan internet di Indonesia dimulai pada akhir 1980-an dan berkembang pesat sejak tahun 1990-an. Dampaknya mempermudah komunikasi, meningkatkan akses informasi, mendukung perkembangan pendidikan, melahirkan ekonomi digital dan enkrom. Revolusi digital mengubah cara masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari. Dahulu orang harus datang langsung ke bank atau toko, sekarang bisa melalui handphone. Dunia pendidikan juga berubah karena pembelajaran dapat dilakukan secara daring. Namun, perkembangan internet juga membawa tantangan baru seperti berita hoax, penipuan online, dan pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Lalu ada teknologi Indonesia saat ini. Saat ini Indonesia masuk ke era transformasi digital dengan perkembangan AI, big data, cloud, income, dan layanan digital. Teknologi menjadi faktor penting dalam peningkatan daya saing bangsa di tingkat global. Saat ini pemerintah juga sedang mendorong transformasi digital di berbagai sektor, misalnya pelayanan publik, kesehatan, dan pendidikan. Banyak perusahaan di Indonesia mulai menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, muncul banyak perusahaan rintisan atau startup yang memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada tantangan dan peluang. Yang pertama ada tantangan. Yang pertama ada kesenjangan akses teknologi, yang kedua keterbatasan sumber daya manusia, yang ketiga ketergantungan terhadap teknologi asing. Peluangnya ada bonus demografi, pertumbuhan ekonomi digital, dan pengembangan inovasi nasional. Supaya Indonesia dapat memanfaatkan peluang tersebut, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan, terutama kemampuan digital masyarakat. Selain itu, keamanan siber juga menjadi perhatian penting karena semakin banyak data yang tersimpan secara digital. Jika Indonesia mampu mengatasi tantangan tersebut, maka perkembangan teknologi dapat menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu terakhir ada kesimpulan. Perkembangan teknologi di Indonesia menunjukkan proses yang panjang dari teknologi tradisional hingga era digital. Setiap periode sejarah memberikan kontribusi penting terhadap kemajuan bangsa. Oleh karena itu, penguasaan teknologi dan inovasi perlu terus dikembangkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Baik, sekian pemaparan materi tentang teknologi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.